Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 271, Batu Kemurnian. Banyak orang di sekeliling yang menyaksikan pertempuran itu. Semua orang tampak terperangah ketika melihat Lan Zifeng mengalahkan 12 Raja Bela Diri dari keluarga Yin dengan kemampuannya sendiri. Bahkan, dia juga melukai 2 ahli level ke-7 tingkatan Raja dengan basis kultivasi tertinggi. Tuan Lan kuat sekali, puji Luo Xiu. Lan Zifeng termasuk cukup membenci ketidakadilan. Selain itu, kekuatannya sangat besar dan dia juga seorang kultivator independen. Jika bisa menarik pemuda kuat seperti ini untuk bergabung dengan Sekte Tarsuna, dia pasti bisa membantu memperkuat sekte setelah berkembang nanti. Tuan Luo berlebihan, aku masih terlalu lemah. Lan Zifeng tersenyum dengan rendah hati. Dia tidak terlihat seperti orang yang baru saja membunuh dengan kejam dan lugas. Aku telah melukai orang dari keluarga Yin. Setelah melukai yang kecil, takutnya yang tua akan segera datang. Kalau bersamaku, Tuan Luo mungkin juga akan terlibat, kata Lan Zifeng. Mendengar ini, Luo Xiu mengangkat alis dan tidak bisa menahan tawanya. Tuan Lan, perkataanmu ini terlalu meremehkanku. Tadi, Yin Muliang datang untuk mencari masalah denganku. Lalu, kamu muncul dan melukainya sehingga memancing masalah. Orang seperti apa aku kalau aku pergi meninggalkanmu? Bukan itu maksudku. Lan Zifeng terkekeh-kekeh. Siruo, kemarilah. Saat ini, dari sisi lembah bintang putih, Bui Huilian melambaikan tangannya kepada Yan Siruo yang berada di samping Luo Xiu. Luo Xiu sontak mengerutkan alisnya. Dia sedikit pun tidak menyukai Bui Huilian. Dia bisa menebak bahwa Bui Huilian meminta Yan Siruo ke sana karena ingin memutuskan hubungan dengan dirinya agar mereka tidak terlibat dalam masalah dengan keluarga Yin. Gurumu memanggilmu, ujar Luo Xiu sambil melirik Yan Siruo yang berdiri di sampingnya. Tuan Luo, aku. Yan Siruo tampak sedikit dilema. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Luo Xiu. Luo Xiu tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang masalah ini sehingga langsung berbalik dan pergi. Dia meninggalkan Yan Siruo yang berdiri sendirian di sana dengan dilema. Bagaimanapun, di satu sisi, Luo Xiu adalah orang yang dikaguminya, sedangkan di sisi lain, Bui Huilian adalah gurunya. Sebenarnya, di dalam hatinya, Luo Xiu sedikit menentang obsesinya terhadap Yan Siruo. Terkadang, dia ingin memutuskan hubungan dengan Yan Siruo. Namun, takdir seperti selalu akan mempertemukan mereka berdua lagi. Roh Samsara mengatakan bahwa saat basis kultivasiku mencapai tingkat tertentu, aku bisa mengetahui kehidupan masa laluku melalui reinkarnasi. Aku ingin tahu apa yang terjadi di antara aku dan dia sampai bisa memiliki obsesi seperti ini. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan hal ini lagi. Dia berjalan-jalan dan mengelilingi kios-kios yang didirikan oleh para kultivator seni bela diri bersama Lan Zifeng. Tiba-tiba, langkah Luo Xiu terhenti. Kemudian, dia berjalan dengan cepat ke sebuah kios yang berada tidak jauh di depan. Pemilik kiosnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah dingin yang mengenakan jubah panjang berwarna hijau. Raut wajahnya setajam pisau dan sorot matanya tampak dingin. Berbeda dari kios lain yang menyusun beragam benda pusaka agar bisa dilihat oleh pembeli, pemilik kios ini hanya meletakkan sebuah papan yang bertuliskan, batu kemurnian tingkat ke-7, bisa dibarter di kiosnya. Lan Zifeng juga tercengang ketika melihat papan ini. Dia baru saja mengatakan kepada Luo Xiu bahwa batu kemurnian mungkin akan muncul di konferensi alkimia. Namun, tidak disangka, batu kemurnian sudah muncul sebelum konferensi dimulai secara resmi. Bagaimana cara menukar batu kemurnian milikmu? Tanya Luo Xiu sambil melangkah maju. Pada umumnya, transaksi di antara kultivator seni bela diri, terutama kultivator seni bela diri tingkat tinggi, kebanyakan dilakukan dengan cara barter. Adapun batu vitalitas, kecuali peringkat tinggi, jika tidak, batu vitalitas peringkat rendah dan peringkat menengah sudah sama sekali tidak berguna bagi kultivasi penguasa bela diri. Sebagian besar barang pusaka yang berharga sangat langka dan sulit untuk dibeli dengan batu vitalitas. Pemilik kios parubaya itu menatap Luo Xiu dengan acuh tak acuh dan menjawab dengan dingin, aku hanya akan menukarnya dengan 3 bunga sejati. 3 bunga sejati? Mendengar ini, Luo Xiu sedikit mengernyitkan alisnya. 3 bunga sejati adalah ramuan spiritual tingkat ke-7 yang relatif langka. Ramuan ini bisa digunakan untuk menyempurnakan pil peringkat ke-7 seperti pil 3 misteri dan pil 3 lubang naga.
Pil 3 misteri digunakan oleh para ahli pangeran bela diri tingkatan pangeran untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Sementara itu, pil 3 lubang naga digunakan untuk memurnikan tubuh fisik. Efeknya satu tingkat di atas pil pemurnian tubuh naga matahari peringkat ke-7. Pria parubaya di depannya ini menyembunyikan energi vital sejatinya. Namun, melalui penglihatan kehidupan, Luo Xiu bisa melihat bahwa basis kultivasi orang ini berada di level keempat penguasa bela diri. Seorang penguasa bela diri menginginkan rumput spiritual untuk menyempurnakan pil peringkat ke-7. Apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja, apapun yang ingin dia lakukan dengan 3 bunga sejati tidak ada hubungannya dengan Luo Xiu. Hanya saja, Luo Xiu memang pernah memiliki 3 bunga sejati, tetapi sekarang sudah tidak ada karena telah digunakan untuk memurnikan pil. Sebelumnya, dia mendapatkan banyak ramuan spiritual di alam rahasia tingkatan raja. Namun, Luo Xiu terbiasa menggunakan semua ramuan spiritual yang dia miliki sehingga langsung memurnikannya menjadi pil. Keduanya sama-sama merupakan harta pusaka tingkat ke-7. 3 bunga sejati digunakan untuk menukar batu kemurnian, berarti kedua barang ini bernilai setara. Namun, jika menggunakan pil peringkat ke-7 untuk ditukar dengan batu kemurnian, Luo Xiu akan sangat rugi. "Kamu punya berapa banyak batu kemurnian?" tanya Luo Xiu. Pemilik kios parubaya itu mengerutkan alisnya dan berkata, "Apa kamu punya 3 bunga sejati? Kalau enggak punya, jangan buang-buang waktuku." Luo Xiu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Dia langsung mengerahkan vital sejati untuk memasang penghalang kedap suara di sekitar. Ketika melihat tindakan Luo Xiu, pemilik kios parubaya itu memicingkan matanya. Pada saat ini, Luo Xiu berkata dengan perlahan, "Aku enggak punya 3 bunga sejati, tapi aku punya sebutir pil 3 misteri. Ini adalah pil yang dimurnikan dengan 3 bunga sejati. Bagaimana kalau aku menukarnya dengan 5 kilogram batu kemurnian?" Pil 3 misteri peringkat ke-7. Pemilik kios parubaya itu menatap Luo Xiu dengan sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa seorang tingkatan raja bisa memiliki pil peringkat ke-7 yang begitu berharga. Namun, pemilik kios parubaya itu tetap menggelengkan kepalanya. "Pil 3 misteri memang barang bagus, tapi aku enggak membutuhkannya." Luo Xiu sedikit mengernyit. "Kalau kamu menggunakan pil 3 misteri untuk ditukar dengan 3 bunga sejati, kurasa itu akan lebih mudah dibandingkan menggunakan batu kemurnian, kan?" Memang benar seperti itu. Tapi, kalau aku memajang pil 3 misteri di pasar, aku mungkin bukan hanya enggak bisa mendapatkan 3 bunga sejati, tapi juga akan menarik perhatian banyak orang. Ketika dia mengatakan ini, pemilik kios parubaya itu menatap Luo Xiu dengan makna yang sangat jelas. Begitu berita tentang seorang penguasa bela diri yang memiliki pil 3 misteri tersebar, hal itu akan menarik banyak masalah. Sementara itu, Luo Xiu yang hanya seorang tingkatan raja dan memiliki pil 3 misteri juga akan mendatangkan bencana bagi dirinya. Ini juga merupakan alasan kenapa Luo Xiu harus memasang penghalang kedap suara di sekitar ketika berbicara dengannya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemilik kios ini akan menolak untuk menukarnya. Selain itu, berita tentang dirinya yang memiliki pil 3 misteri juga sudah diketahui oleh pemilik kios. Jika hal ini tersebar, Luo Xiu berpikir bahwa mungkin akan ada banyak orang yang ingin membunuhnya untuk merebut harga begitu dia keluar dari gerbang Sekte Murawa. Pemilik kios parubaya itu sepertinya sudah mengetahui pemikiran Luo Xiu. Dia berkata dengan datar, "Aku, Yui Feitian, enggak akan menyebarkan hal tentang kamu memiliki pil 3 misteri. Kamu enggak perlu khawatir tentang hal ini." Orang ini terlihat seperti orang yang berpegang pada prinsip, tetapi Luo Xiu tidak akan sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Luo Xiu mengerutkan alisnya dan berkata, "Selain pil 3 bunga sejati, apa kamu bisa menukar batu kemurnian milikmu dengan benda lain?" Raut wajah Yui Feitian yang datar tampak sedikit sedih. "Istriku terluka parah dan membutuhkan pil tenun gaib peringkat ke-6. Aku tahu seseorang yang memiliki pil itu, tapi dia meminta untuk menukarnya dengan 3 bunga sejati." Berbicara sampai sini, maksud Yui Feitian pun menjadi sangat jelas. Tujuan utamanya bukan 3 bunga sejati, melainkan pil tenun gaib peringkat ke-6. Pil tenun gaib adalah pil peringkat ke-6. Namun, karena digunakan untuk memulihkan bidang eliksir, fungsi pil ini hampir sama dengan pil jiwa yin yang. Harganya sudah hampir sebanding dengan pil peringkat ke-7 biasa. Selain itu, pil tenun gaib juga memiliki satu poin yang lebih berharga, yaitu hanya sedikit orang yang menguasai metode untuk memurnikan pil ini. Bahkan, ada banyak master alkimia tingkat ke-7 yang telah mengumpulkan bahan untuk memurnikan pil tenun gaib, tetapi mereka tidak bisa memurnikannya tanpa metode khusus. Pil tenun gaib sangat berharga. Begitu bidang eliksir para ahli penguasa bela diri terluka, sebagian besar dari mereka tidak bisa memulihkannya seumur hidup ini dan akan meninggal dalam penyesalan.
Inilah alasan kenapa Su Jingnian telah mengumpulkan banyak bahan untuk memurnikan pil tenun gaib pada kala itu, tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa mendapatkan sebutir pun. Jika tidak bertemu dengan Luo Xiu, cedera Su Jingnian tidak akan pulih dan keluarga Su mungkin sudah dihancurkan oleh keluarga Fan. Mendengar bahwa tujuan sebenarnya pemilik kios Parubaya ini adalah pil tenun gaib, Luo Xiu pun tidak bisa menahan tawanya. Baginya, memurnikan pil tenun gaib hanya masalah sepele. Luo Xiu menggosok cincin penyimpanannya dengan pelan. Kemudian, sebuah botol giok yang indah muncul di tangannya. Luo Xiu meletakkan botol itu di atas meja kios. Pemilik kios Parubaya itu sedikit terkejut. Dengan sedikit keraguan, dia mengambil botol giok itu dan membuka penutup botolnya. Ekspresinya sontak menjadi tersentak. Pil tenun gaib, pemilik kios Parubaya itu menatap Luo Xiu dengan tidak percaya. Dia sangat penasaran dengan asal-usul Luo Xiu yang hanya memiliki basis kultivasi tingkatan raja, tetapi bisa memiliki pil 3 misteri peringkat ke-7 dan juga pil tenun gaib. Dari segi peringkat, pil tenun gaib tidak sebagus pil 3 misteri. Namun, pil tenun gaib lebih sulit didapatkan. Terlepas dari peringkat, pil yang memiliki fungsi memulihkan cedera pada dasarnya bernilai lebih tinggi karena itu adalah benda yang bisa menyelamatkan nyawa. Basis kultivasi bisa diakumulasikan secara perlahan. Namun, jika mengalami cedera yang tidak bisa dipulihkan, itu akan berpengaruh seumur hidup. Pemilik kios Parubaya itu langsung mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Luo Xiu tanpa ragu-ragu. Ini adalah semua batu kemurnian yang kumiliki. Aku akan menukarnya dengan pil tenun gaib milikmu. Bagaimana? Luo Xiu mengambil cincin penyimpanan itu, lalu memeriksa dengan indera spiritualnya. Di dalamnya, terdapat sekitar 7,5 kg batu kemurnian. Ini hampir setengah lebih banyak dari 5 kg yang diperkirakan Luo Xiu. Tentu, jawab Luo Xiu seraya mengangguk. Dia pun menyimpan batu kemurnian itu. Bagi kultivator seni bela diri lainnya, pil tenun gaib adalah benda yang sangat berharga. Namun, bagi Luo Xiu, selama ada bahan untuk memurnikannya, dia bisa memurnikan sebanyak yang dia inginkan. Bagi seseorang dengan profesi sebagai ahli pemurnian pil, hal yang paling berharga bukanlah pil itu sendiri ataupun formula pemurnian pil, melainkan teknik pemurnian pil. Setiap jenis pil memiliki formula pemurnian yang sesuai. Selain karena bahannya yang sulit ditemukan, beberapa pil menjadi berharga karena warisan formula pemurniannya hanya dikuasai oleh sangat sedikit orang. Setelah Yue Feitian mendapatkan pil tenun gaib, dia segera menangkupkan tangannya kepada Luo Xiu, lalu mengemasi kiosnya dan bersiap untuk pergi. Seperti perkataannya tadi, bidang eliksir istrinya terluka dan butuh pil tenun gaib untuk mengobatinya. Dia mungkin tergesa-gesa untuk pergi karena ingin mengobati cedera istrinya. Pria tua ini adalah orang yang menghargai perasaan dan juga setia, batin Luo Xiu. Manusia memang memiliki sifat dingin dan enggak peduli terhadap dunia. Tapi, pasti tetap ada orang baik di dunia ini, ujar Lan Zifeng sambil tersenyum dari samping Luo Xiu. Ketika Luo Xiu bertransaksi dengan Yue Feitian, dia tidak menghindari Lan Zifeng. Ketika mengetahui bahwa Luo Xiu memiliki harta seperti pil 3 misteri dan pil tenun gaib, Lan Zifeng juga sangat terkejut. Namun, dia sama sekali tidak menunjukkan jejak keserakahan. Bisa memiliki harta seperti ini, latar belakang Tuan Luo pasti enggak sederhana atau telah mendapatkan warisan yang luar biasa, pikir Lan Zifeng. Katanya, dia adalah ketua sekte Tarsuna. Kenapa aku merasa sekte Tarsuna ini terdengar familiar? Tuan Lan, aku sudah mendapatkan batu kemurnian. Jadi, aku enggak berniat untuk berlama-lama lagi di sini. Luo Xiu menatap Lan Zifeng. Tuan Luo ingin pergi, tapi konferensi alkimia akan segera dimulai. Lan Zifeng sontak tertegun. Luo Xiu tahu bahwa konferensi alkimia dari Sekte Murawa hanya akan melakukan perdagangan beragam jenis pil dan harta pusaka. Dia tidak terlalu tertarik dengan itu. Tujuannya datang ke pegunungan berawan ini adalah demi mendapatkan batu kemurnian. Selain itu, dia juga sudah lama meninggalkan sekte dan tidak tahu apakah ada pergerakan dari tetua Sekte Matahari Hitam. Jadi, dia ingin kembali secepat mungkin.